Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Leo di bulan Januari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail apa dan bagaimana peruntungannya, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu bagi kalian yang ingin berkonsultasi dengan saya, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan juga ya di video ini, oke? Kalau gitu, yuk langsung saja. Saya bantu kocok dulu kartunya untuk energi zodiak Leo di bulan Januari itu apa? Di sini langsung jatuh sendiri kartunya, yaitu adalah comfort. Rasa nyaman. Temanya tentang rasa nyaman, harapan, keinginan. Tumbuhnya itu ingin seperti apa? Rencana yang ingin kamu capai ini ingin sesuai apa dan bagaimana? Itu sih temanya ya. Tapi biar kita bisa lebih tahu dengan detail apa sih maksudnya energi pembelajarannya di bulan Januari 2022 ini. Yang pertama saya akan bahas dulu ya dari asmara nih, untuk kalian yang single peruntungannya. Di sini saya lihat ada flirt. Flirt di situ. Oh Leo, flirt. Dan tapi juga ada unrequited love. Jadi pertumbuhan, comfort, keinginan. Tapi juga ada wedding. Jadi gini, untuk kalian Leo di bulan Januari ini ada beberapa pesan sih untuk yang single ya. Jadi untuk yang single, hubunganmu sama hubungan dia semakin hari semakin harmonis dan semakin kayak apa yang kita sudah jalani bersama, akhirnya dia nggak gantungin lagi, sudah memberikan clue-clue bahwa ya aku suka. Tapi di satu sisi ada juga beberapa di antara kalian, kalau yang aku lihat memang ada yang merasakan. Di sini kartunya juga kebalik lagi yang jatuh. Eight of Wands-nya itu ke reverse. Memang ada yang ditolak dan cintanya tidak tersambut. Memang ada juga dengan kondisi dan jawaban yang kayak kamu nggak nyangka, kok lu kelihatannya ngasih clue kayak lu cinta sama gue, tapi kok tiba-tiba lu ternyata nganggap gue cuman teman, kayak gitu, lebih ke arah situ. Atau kita ngerasa kayak lu cuman manfaatin gue ya atau apa, kayak gitu. Jadi kayak kamu mungkin perlu bersiap-siap beberapa ya. Ini pesan yang kedua loh. Kalau yang pesan pertama tadi ada yang memang udah terjawab gitu, nggak digantungin lagi. Kalau yang tadi digantungin sebelumnya. Kalau ini kayak sudah kayak dekat, terus dia juga mengatakan kayak sayang atau apa gitu. Hati-hati ya, soalnya kenapa saya lihat ada yang memang ada pasangan lain. Jadi kamu harus hati-hati di sini. Untuk yang pesan kedua ya, yang unrequited love ini. Dan pesan ketiga untuk Leo yang menonton video ini, saya juga merasakan ada energi di mana bagi kalian yang berpasangan, sudah berpasangan, atau sudah lama digantungin, dia udah ngajaknya bukan pacaran lagi atau mengenal lebih dalam lagi, enggak. Ini saya melihat ada yang belak-belakan banget si Leo atau pasangan kamu, ada yang belak-belakan banget. Belak-belakannya apa? Yuk nikah, yuk nikah, yuk ke hubungan lebih serius. Aku nggak mau waktuku terbuang lama-lama hanya untuk ke
main-main, aku nggak mau. Aku mau ke jenjang yang lebih serius. Umurku bukan umur yang ingin jalan-jalan atau have fun aja, enggak. Lebih kayak ke situ arahnya. Saking sudah matangnya, ini pesan ketiganya untuk kalian yang masih single. Jadi kayak beberapa di antara kalian ada yang kayak mungkin kaget, hah? Gue pikir lo nggak ada perasaan sama gue, kok tiba-tiba ungkapinnya yang jeder. Jadi di sini memang kayaknya untuk kalian nih Leo, kabar. Jadi kayak saya tuh ngerasain kayak kalian mendapatkan jawabannya itu kayak dadakan banget, kayak petir, cecer, kayak gitu. Ini saya ngebaca kayak gini sampai merinding. Itu yang saya rasain di sini untuk Leo. Oke, lanjut aja ya. Untuk yang berpasangan, untuk kalian Leo yang sudah berpasangan di bulan Januari, saya lihat ada yang hubungan kamu sama dia semakin erat dan semakin kayak wow, kok dia semakin kita dekat, semakin dia tuh ternyata asik, seru. Sebagai pasangan dia juga proaktif untuk memahami, nggak cuman pacaran yang ketemu terus sayang-sayangan doang, enggak, more than that, kayak gitu loh. Namun di sini pesan yang lain adalah untuk kalian yang berpasangan di sini, hati-hati juga terhadap kecurigaan. Mungkin ada orang yang tiba-tiba mengasih kabar kayak nggak enak tentang dia. Intinya, apapun kabar buruk yang kamu dengar, yang kalian dengar, jangan langsung percaya. Bisa jadi nggak benar sih, kayak gitu ya. Jadi kamu harus hati-hati di sini. Karena di sini saya lihat kamu juga udah cinta banget sama dia gitu loh. Intinya, apa yang kamu dengar dari orang lain, karena harus hati-hati, bisa jadi dia manfaatin kamu, atau memang benar dia memiliki pasangan yang lain. Itu kamu harus hati-hati, kayak gitu. Atau ini ada pesan lain ya, kamu sama pasangan kamu, ini aku dapat visualnya juga, kamu sama pasangan kamu udah sangat kompak, sangat erat, saling mencintai satu sama lain. Cuman hati-hati, ada orang yang mencoba untuk menghancurkannya, atau ingin, bukan menghancurkan sih, bisa juga lebih mengganggu hubungan kalian, lebih ke arah situ. Hati-hati sama orang yang memberikan kabar yang belum tentu jelas kebenarannya. Lebih baik kamu investigasi dan lihat secara langsung bener apa enggak, kayak gitu loh, ketimbang apa yang kamu percaya 100% dengan apa yang orang lain katakan. Lihat dulu bener apa enggak, atau dia cuman manfaatin, atau kamu bisa berkonsultasi ini dengan teman yang tepat, atau berkonsultasilah sama pasanganmu atau orang yang kamu rasa bisa membantu kamu untuk menghilangkan rasa kekhawatiran tersebut. Bener nggak ya dia cinta sama aku, atau dia bener kan nggak bermain, atau ini orang yang ngasih kabar ini dia cuman berniat buruk atau beneran, kayak gitu. Tapi kalau kamu sudah, intuisi kamu sudah tajam, tanpa bertanya kepada orang lain kamu akan tahu, hati kamu akan ngasih tahu sendiri, intuisi kamu akan tahu sendiri, kayak gitu loh ya. Intinya di sini kamu butuh bantuan orang, tapi orang yang tepat loh, jangan sampai orang yang nggak tepat, kayak gitu. Dan beberapa
di antara kalian ada yang memang kondisinya kalian udah tahu ini udah nggak kondusif, dan kamu harus segera mengambil keputusan, ketimbang kamu terus-terusan ntar malah jadi tambah hancur atau tambah gelisah, tambah sedih. Ambil keputusan segera. Cari orang yang benar-benar bisa membantu kamu. Itu arahnya di sini. Untuk Leo yang sudah berpasangan, ya, jangan gengsi untuk meminta bantuan kepada orang yang benar-benar tepat. Saya doakan kalau misalnya ini terjadi beneran kejadian sama kalian, saya cuma bisa mendoakan semoga kalian dilancarkan urusannya dan dijauhkan dari segala permasalahan, dan saya berharap semoga ini sebetulnya tidak terjadi ya. Hubungan kalian tetap harmonis sesuai yang pesan pertama, hubungan kamu sama dia harmonis kayak gitu. Cuman pesan yang kedua dan ketiga ini memang tidak enak kayak gitu. Soalnya saya sampai sendawa kayak gitu. Oke, ini untuk yang asmara sudah berpasangan. Saya doakan yang terbaik untuk kalian, ya. Semoga dilancarkan, oke? Dan diberikan petunjuk oleh Tuhan, oke? Biarkan Tuhan untuk membantu kalian. Oke, selanjutnya untuk dari segi pekerjaan dan karir ya. Untuk pekerjaan, sepertinya tanggung jawab kamu makin banyak banget ini untuk Leo. Atau justru ambisi kamu banyak banget sehingga membuat kamu bisa jadi drop badan kamu saking kecapean. Hati-hati di situ. Di sini kartunya adalah masalah karir itu sebenarnya akan berkembang sih memang dengan cepat, karena kamu juga fokus totalitas banget nih dari kartunya saya lihat, dan banyak juga yang menolong kamu atau biarkan tim atau teman kamu ini membantu kamu. Walaupun saya lihat di sini ada teman yang mungkin kayak pas ngebantuin tapi kamu rasa kayak lo ngebantuin tapi kok malah tambah ngerecokin, tambah berat, tambah banyak kerjaan. Ingat, sini saya lihat ada sisi sedikit perfeksionis di dalam diri kalian. Jadi tolong dikelola juga sisi perspektif dari perfeksionisnya. Kayak gitu. Niat orang ini bantu sebenarnya udah baik, tapi namanya orang ada yang memang butuh belajar dulu, butuh dituntun untuk membantu kamu untuk mengerjakan suatu hal. Jadi mohon maklumi, lihat dari perspektifnya dia. Kayak gitu loh, ya. Itu yang saya lihat di sini, oke? Lalu kartu terakhir terkait bisnis sama pekerjaan ada Father of Wands. Jadi sebetulnya bisnis kamu atau pekerjaan kamu ini semakin berkembang sih sebetulnya. Cuman lebih ke arah hubungan kamu, relasi kamu dengan rekan kerja kamu nih yang perlu kamu perhatikan. Jangan sampai jadi berantem atau bertengkar di dalam satu tim, karena bisa perbedaan pendapat atau banyak hal ya, apapun itu kondisinya. Jaga hubungannya ya, walaupun kamu ngerasa kayak ini orang licik atau apa gitu, tapi namanya bekerja kita harus profesional. Di sini itu yang saya lihat. Oke, harus bijak. Karena di sini saya lihat kalau dari karir bagus loh arahnya, ada perkembangan. Cuman ya itu aja sih, lebih ke arah antar hubungan tim bekerja. Lalu berikutnya dari segi keuangan bagaimana? Kalau untuk dari segi keuangan Leo di bulan Januari banyak sih ini yang mengalami kondisi ini. Sepertinya kondisi kamu sedikit capek, lelah, karena keuangan kamu sebetulnya pemasukan ada sih, tapi kayak pengeluaran tuh kok banyak
banyak banget dan pengeluaran tiba-tiba banyak banget, ini kenapa dan dari mana kayak gitu. Dan di sini juga ada Ten of This, dimana artinya kamu bertahan ya di situ, sabar. Memang kondisi di awal bulan agak nggak enak keuangan, tapi di pertengahan bulan kondisi keuangan kamu mulai stabil kok. Malah saya lihat ada pemasukan atau bonus tambahan untuk kalian di sini. Dan yang penting kamu bisa ngelola sih apa yang kamu mau beli atau enggak, itu juga salah satunya ya. Tahan dulu kalau ingin beli apa-apa, apapun itu tahan dulu hasratnya, keinginannya, tahan dulu kayak gitu. Mungkin untuk jajan, makanan atau minuman di luar cukup dikurangi dulu untuk saat ini ya. Itu sih untuk keuangan. Sebetulnya untuk pertengahan dan akhir bulan udah mulai stabil sih itu untuk Leo, oke? Lalu berikutnya untuk dari segi kesehatan. Oh, hampir sama dengan kartu yang sebelumnya dan lain. Hati-hati kalau kamu kurang minum, tubuh kamu terutama ginjal kamu ini lagi butuh banyak air ya. Kayak gitu. Jangan sampai nanti perut kamu tiba-tiba sakit. Itu sebetulnya ada gejala karena kamu kurang minum kayak gitu loh. Di sini juga harus hati-hati juga, jaga pola makan, hati-hati kalau misalnya ada yang kena usus buntu. Terus di sini juga masalah ginjal bisa jadi, hati-hati ya. Kalau banyakkan duduk takutnya malah jadi ada sama kurang minum malah bisa menjadi batu ginjal. Itu juga harus hati-hati, itu nggak enak banget sakitnya. Lalu banyak minum pun itu juga sangat membantu metabolisme tubuh kamu biar bekerja dengan lebih lancar, biar kamu melihat segala sesuatu juga seger kayak gitu loh. Tubuh segar jadinya. Dan hati-hati sama punggung. Kalau misalnya udah kebanyakan duduk, paling di luar jam kerja lakukanlah hal-hal kegiatan yang banyak geraknya. Oke? Dan coba deh minum jamu-jamuan deh, mulai jamu-jamuan itu juga bagus loh untuk tubuh. Dan beberapa di antara kalian kelola ya emosi kalian, karena ini dampaknya bisa darah tinggi. Ini aduh, hati-hati ya, darah tinggi. Itu darah tinggi ini hati-hati salah satunya. Dan beberapa di antara kalian ada yang memang sering di dalam rumah. Jadi kamu perlu sebetulnya kayak butuh sinar matahari sih, cuman kan namanya masa pandemi ya, apalagi covid, kamu juga harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kamu punya halaman, mungkin ya kamu bisa berjemur dulu lah 5 menit 10 menit, nggak usah lama-lama, terus masuk lagi, terus habis itu langsung mandi. Sebelum mandi misalnya lakukannya kayak gitu, oke? Dan coba deh konsumsi makanan-makanan yang berasal dari kacang-kacangan. Itu yang saya rasakan dari kartu ini. Sepertinya kamu butuh protein-protein atau zat-zat yang dari kacang kayak gitu ya. Oke. Sama dari tadi saya fokusnya gini. Hati-hati ya sama makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Tolong dijaga dan jeroan. Itu cukup 2 aja kartunya untuk yang kesehatan. Lalu berikutnya pesan dari semesta untuk kalian apa? Wahai Leo di bulan Januari. Di sini yang pertama ada kartu wow, a dragon. Saya coba baca habis ini kartunya apa nih artinya dan maknanya. Ini di beberapa zodiak yang sebelumnya saya bacakan banyak juga loh yang keluar octopus. Saran dari semesta untuk Leo, coba deh bercermin dimana untuk kamu belajar jujur apa mau kamu dan keinginan kamu. Itu yang saya rasakan di sini, sehingga saya tuh ngerasain dimana kayak di belakang kepala, tenggorokan, kayak ada sesuatu yang dipikirkan terus tapi ketahan di tenggorokan, nggak keluar, dan di hati. Soalnya di sini saya ngerasain kayak kadang nyut tapi hilang, nyut hilang ketika saya ngelihat kartu ini untuk Leo. Bisa dibilang berarti hasrat, ide itu belum
luapkan, belum disalurkan, coba disalurkan. Misalnya kamu ingin melakukan apa, lakuin, kayak gitu loh. Tapi juga dengan batasan norma yang berlaku loh ya. Caranya gimana untuk yang oktopus ini? Sarannya bisa kamu mungkin sambil bercermin, melihat diri kamu sendiri, tanyakan diri kamu mau ngapain, tujuannya apa, nilainya apa kalau misalnya saya melakukan itu, pembelajarannya apa, kayak gitu loh. Yang kamu rasakan apa, akui perasaan tersebut, emosi tersebut, jangan kamu kabur terus sama emosi tersebut. Itu poinnya. Bisa juga dengan metode menulis ya. Jadi kamu tulis aja apa isi pikiran kamu, hati kamu di buku tulis terus. Tapi kalau pulpen berhenti lebih dari 5 detik, itu artinya pikiran kita yang udah main. Taruh pulpennya, jangan lanjut nulis lagi. Kayak gitu. Itu udah bukan intuisi kita atau hati kita lagi yang berbicara, tapi udah pikiran main lagi. Kalau sudah istirahat dulu, nanti kalau sudah ada mood pengen nulis, lanjut lagi nulis. Kayak gitu ya. Itu tips dari saya untuk oktopus. Hampir sama dengan beberapa zodiak yang lain tadi yang sudah saya baca, saya lupa apa. Lalu berikutnya yang dragon ya. Saya sambil baca bukunya artinya. Oke, ego. Dragon ini lebih ke arah ego sih. Inner fire. Pandangan tercakra. Oke. Dragon ini lebih ke arah tercakra ya. Cakra Ajna, atau bisa kita sebut sebagai perspektif kita dalam melihat sebuah hal, kondisi, kayak gitu. Dan dari sini poinnya adalah istilahnya kayak gini, it ego and it super ego. Artinya cobalah belajar untuk menurunkan ego untuk kali ini. Untuk apa? Mengeluarkan hasrat di dalam hati. Jadi biar jangan terlalu gengsi dulu ya untuk bulan Januari ini untuk Leo. Itu poinnya. Memang dengan kita mengungkapkan, terkadang kita juga gue nggak mau dianggap lemah sama orang lain. Tapi problemnya di sini ini adalah bukan ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Jangan gengsi terhadap diri sendiri. Itu poin kartu dragon. Kamu maunya apa untuk diri kamu sendiri? Jangan ragu untuk mengakuinya rasanya. Kalau kamu ngerasakan di diri kamu sedih, tapi happy juga, ya udah. Ungkapkan aja. Kalau rasanya sakit, bikin sedih, bikin nangis, bikin marah, rasakan hawa marah tersebut. Keluarkan, nggak apa-apa. Kalau kamu pengen nangis, nangis aja, nggak masalah. Kalau kamu pengen marah ketika mendengar saya berbicara seperti ini, rasakan perasaan marah tersebut, nggak masalah. Saya juga mohon maaf, bukan saya maksud saya ingin menyinggung atau apa. Karena ini kartu dragon itu artinya kayak gitu. Setelah kamu merasakan rasa tersebut, kamu tanyakan dalam hati, pejamkan mata dulu ya, baru tanyakan. Pembelajaran apa yang aku pelajari dari perasaan ini? Kenapa aku bisa marah? Kenapa aku bisa sedih? Kenapa aku bisa happy? Kenapa aku bisa bingung, bisa takut? Kenapa aku kok bisa jadi jijik? Kayak gitu. Setelah kamu mengakuin dan pembelajaran yang kamu ambil, tanyakan dari dirimu, mau apa? Kayak gitu. Pokoknya luapkan aja sambil berjalan, kayak gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf nih, mungkin ketika mendengar kalimat penjelasan dari ini, beberapa di antara kalian akan ada yang gitu. Mohon maaf sebelumnya. Tapi karena memang di kartu dragon ini adalah inilah momen yang tepat untuk merasakan emosi tersebut. Kamu nggak bisa kabur terusan. Kalau kamu sampai marah ketika mendengarkan saya penjelasan ini, atau sedih,
atau apapun perasaannya, tanyakan, kenapa kamu marah? Yakin kamu marah sama saya? Istilah kata kayak gitu. Kamu mungkin ingat karena apa? Kayak gitu loh. Jadi biar kamu tahu ingat karena apa, pejamkan mata. Tarik nafas, coba lihat. Apa penyebabnya? Pertama kali biasanya itu. Kayak gitu loh. Memang butuh waktu, tapi ingat, boleh dicoba dengan teknik yang tadi ya, bercermin, ngelihat cermin, atau nulis caranya ya. Semoga tips ini dapat membantu kalian. Sekali lagi, bukan maksud saya untuk ngejudge, enggak, karena saya juga menyampaikan apa yang saya rasakan dan saya lihat dari kartu dragon ini, kayak gitu. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat membantu kamu dalam berproses dalam perjalanan hidup kamu untuk mengenal siapa diri kamu, mau kamu apa ya. Semoga berguna dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir, dan saya juga mohon maaf apabila saya ada kalimat yang menyinggung, tidak enak, baik sengaja atau tidak sengaja. Sebelumnya saya mohon maaf ya, dan terima kasih semua. Saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.